saudara, para pemuda-pemudi Islam, sampaikan kepada mereka negara Swedia, kedubes Swedia, orang-orang Swedia yang telah menistakan Al-Quran. Kalian menistakan Al-Quran, kalian menodai kesucian Al-Quran kami. Demi Allah, kami tidak akan tinggal diam, kami tidak akan bungkam, kami tidak akan diam, kami akan bangkit, kami akan tegak berdiri, kami akan datang ke Papua, kami akan datang ke markas kalian, kami akan datang di kedubes Swedia untuk apa? Untuk membela kesucian Al-Quran kami. Kami akan datang sama-sama, kami akan tinggalkan anak istri kami akan tulis wasiat, kami akan bawa kain kafan, kami tidak akan pulang untuk melawan kalian sampai titik darah penghabisan. Jangan pernah kalian tunduk kepada kemungkaran, jangan pernah kalian tunduk kepada ketidakadilan. Berjuanglah kalian untuk Islam. Wahai para pemuda-pemudi, sekarang bukan saatnya kalian untuk bermain-main. Sekarang bukan saatnya kalian untuk main-main, untuk santai-santai. Saudara-saudara, Al-Quran yang dimana huwa nurul mubin wa dzikrul hakim wa siratul mustaqim. Al-Quran cahaya yang nyata, Al-Quran sebutan yang bijaksana, Al-Quran adalah jalan yang lurus. Al-Quran ibarat mata bagi orang yang buta. Al-Quran ibarat ibarat telinga bagi orang yang tuli, ibarat lidah bagi orang yang bisu, ibarat tangan bagi orang yang tak punya tangan. Al-Quran adalah cahaya ibarat engkau orang yang sedang berada dalam kegelapan. Al-Quran adalah kitab suci. Al-Quran adalah kata-kata yang mulia, kata-kata yang bijaksana. Al-Quran adalah yang dimana kitab yang harus kita letakkan di atas kepala. Tetapi kita lihat berapa banyak orang yang menghina Al-Quran, berapa banyak orang yang menghinakan Quran, berapa banyak orang yang membakar Al-Quran, berapa banyak orang-orang menghinakan Al-Quran. Kenapa? Karena kalian sebagai Islam, kalian sebagai umat Islam, kalian tidak pernah mau hidup mulia dengan Al-Quran. Bukankah Sayyidina Umar bin Khattab berkata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Quran, kami adalah kaum yang dimuliakan dengan Al-Quran, kami kaum yang diagungkan dengan Al-Quran, dan kami tidak cari kemuliaan selain daripada kemuliaan yang ada dalam Al-Quran. Saudara-saudara, jangan heran Al-Quran dihina, Al-Quran dicaci, Al-Quran dimaki, Al-Quran dinistakan. Kenapa? Karena kita sebagai umat Islam tidak pernah membaca Quran, bahkan hati kita kosong dari Al-Quran. Al-Quran di rumah kalian berdebu. Makanya karena begitu banyak kita, banyak dulu banyak menghina Quran, banyak yang mencaci Quran, menistakan Quran, kitanya diam saja. Karena kita diam saja, semakin kita diam, semakin kita bungkam. Ketika Al-Quran dihinakan, maka besok-besok makin banyak orang yang bakal menghina Al-Quran. Contohnya baru kemarin. Kenapa? Sebab kita diam ketika Al-Quran dihina. Saudara-saudara, engkau punya mulut mengaku iman, engkau mengaku iman, engkau mengaku Islam, engkau mengaku Al-Quran, engkau punya kitab, tapi Al-Quran dihina, Al-Quran dinistakan, Al-Quran dibakar, engkau diam. Tidak ada kemarahan dalam hatimu, tidak ada ketidakrelaan. Setidaknya hatimu marah, setidaknya hatimu merasa tidak rela dengan Al-Quran dihinakan, dinistakan. Jaga kemuliaan Quran, jaga kesucian Quran. Ini kita Al-Quran dinistakan, kita biasa-biasa saja. Apakah pantas engkau disebut sebagai umat Nabi Muhammad? Apakah pantas engkau disebut sebagai umat Islam? Sedangkan Al-Quran dihinakan, Al-Quran dinistakan, kalian bungkam, kalian diam, bahkan hati kalian merasa biasa-biasa saja. Oleh karenanya para pemuda-pemudi Islam bersatu kalian. Kalau pemuda-pemudi Islam bersatu, pemuda-pemudi Islam punya semangat yang kuat, tekad yang kuat, berjuang untuk agama, demi Allah tidak ada satupun musuh yang bakal berani menistakan Islam dan bakal menistakan Al-Quran.
Oleh karenanya para pemuda-pemudi Islam harus bangkit. Ayo bangkit. Sekarang bukan saatnya nongkrong. Sekarang bukan saatnya main-main. Bangkit kalian untuk agama. Bangkit kalian untuk Al-Quran. Saudara-saudara, para pemuda-pemudi Islam, sampaikan kepada mereka negara Swedia, kedubes Swedia, orang-orang Swedia yang telah menistakan Al-Quran. Kalian menistakan Al-Quran. Kalian menodai kesucian Al-Quran kami. Demi Allah, kami tidak akan tinggal diam. Kami tidak akan bungkam. Kami tidak akan diam. Kami akan bangkit. Kami akan tegak berdiri. Kami akan datang ke kami akan datang ke markas kalian. Kami akan datang di kedubes Swedia untuk apa? Untuk membela kesucian Al-Quran kami. Kami akan datang sama-sama. Kami akan tinggalkan anak istri kami. Kami akan tulis wasiat. Kami akan bawa kain kafan. Kami tidak akan pulang untuk melawan kalian sampai titik darah penghabisan. Saya tanya, ibu-ibu rela anak-anaknya nanti pergi sama-sama membela Al-Quran? Ibu-ibunya rela apa tidak? Rela apa tidak? Anak-anaknya berjuang untuk Islam, berjuang untuk Quran, berjuang untuk iman. Berjuang. Islam dihinakan, dihina, dicaci, dimaki, Al-Quran dinistakan. Kenapa? Kesalahan terbesar ada dalam diri kita, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita merasa biasa-biasa saja. Bahkan ketika Islam dihinakan, bahkan yang membela justru orang yang mengaku Islam sendiri. Jadi wasiat saya yang terakhir, kalau kalian merasa biasa-biasa saja, dalam hati kalian tidak ada kemarahan, hati kalian tidak ada ketidakridhaan, tidak ada ketidakrelaan, yakni merasa biasa saja, rela, ridho Al-Quran dihina, jawabannya satu, hati kalian kosong dari iman, kosong dari Islam, dan kosong dari Al-Quran. Wasiat saya apa, ceramah saya terakhir ini Islami orang juga ya.